Tes. Perkenalkan, nama saya Stefanus Victori Vicky Kaseger dengan NIM 2202 1106 0203. Victori Kaseger, NIM 2202 1106 0203 di kelas E untuk praktikum sistem multimedia. Sekarang akan mengerjakan untuk praktikum multimedia modul kedua, itu HTML, audio, video, YouTube, dan API. Yang pertama, kemampuan akhir yang diharapkan. 1. Memahami definisi multimedia, bentuk-bentuk multimedia, bentuk video dan audio. 2. Menguji cobakan dan mendiskusikan program HTML yang ada dalam teori tentang HTML audio, video, dan YouTube pada web serta API. 3. Mampu membuat suatu program singkat yang menggunakan audio, video, dan YouTube. 4. Membuat dan menjelaskan tugas yang diberikan. Untuk dasar teori, multimedia dalam web adalah suara, musik, video, film, dan animasi. Multimedia hadir dalam berbagai format. Multimedia bisa berupa apa saja yang bisa didengar atau dilihat. Contoh, gambar, musik, suara, video, rekaman, film, animasi, dan banyak lagi. Halaman web sering mengandung elemen multimedia dari berbagai jenis dan format. Bentuk atau format dari multimedia. Elemen multimedia seperti audio atau video disimpan dalam file media. Cara yang paling umum untuk menemukan jenis file adalah dengan melihat ekstensi file. File multimedia memiliki format dan ekstensi berbeda, seperti .swf, .wav, .mp3, .mp4, mpg, wmv, dan avi. Bentuk-bentuk video yang umum. MP4 adalah format yang baru dan akan datang untuk penggunaan di video di internet. MP4 direkomendasikan oleh YouTube. MP4 didukung oleh pemutar flash. MP4 didukung oleh HTML5. Ini adalah untuk bentuk-bentuk video yang umum, di mana terdapat MPEG, AVI, WMV, QuickTime, Real Video, Flash, OGG, WebM, MPEG, dan video MP4. Dengan penjelasan-penjelasan yang di sebelahnya, di mana kebanyakan adalah siapa yang membuat format tersebut dan apa yang didukungnya. Tes. Oke, terusnya masih berfungsi. Tes. Tapi yang paling penting di sini untuk merumuskan saja, yang paling kita akan gunakan itu adalah MP4, di mana dia dikembangkan oleh Moving Pictures Expert Group berdasarkan QuickTime. Dan yang paling penting itu dia didukung oleh semua browser HTML5 dan direkomendasikan oleh YouTube. Serta untuk video, di sini bisa kita lihat ada MIDI, Real Audio, WMA, AAC, WAV, OGG, MP3, dan MP4. Tapi yang paling penting seperti di sini, untuk video MP4, WebM, dan OGG yang didukung oleh standar HTML5. Untuk audio MP3, WAV, dan OGG yang didukung oleh standar HTML5. Sini juga ada MP4 adalah sebuah format video tapi juga bisa digunakan untuk audio. MP4 video adalah video format yang paling populer yang akan mendatang. Browser yang mendukung audio dan video dalam HTML. Angka-angka dalam tabel menentukan versi browser mula-mula yang sebenarnya mendukung elemen-elemen video dan audio. Mungkin tidak terlihat ya. Apa? Video dan audio. Audio pada HTML5. Audio dalam web sebelum HTML5, file audio hanya dapat diputar di browser menggunakan plugin seperti Flash. Elemen audio HTML5 menentukan standar untuk menyematkan audio di halaman web. Nah, sekarang di sini kita ada kode yang diajak kita coba, tetapi untuk mengikuti dengan prosedur praktikum yang terakhir di sini, di mana kita diminta untuk membuka notepad dan melakukan uji coba untuk semua teori-teori yang ada di atas. Jadi kita akan langsung melakukannya saja. Kita tadi ada di ini
kan ya. HTML audio element. Jadi kita buka Notepad, dan untuk menyiapkan semua ya, di sini kita akan langsung copy paste saja untuk mencoba hal tersebut, ya kan. Terus kita save as di dokumen dengan HTML audio element. Tanya coba. Kemudian save as, kita ganti jadi HTML. Kita save. Oke. Buka file explorer lagi. Cari hal tersebut. Tadi HTML audio element, kita pencet. Nah, seharusnya dia diberikan audio. Suara kuda. Oke. Ya, jadi bagaimana hal ini berfungsi? Penjelasan the controls untuk atribut control, ia menambahkan sebuah kontrol audio seperti play, pause, atau volume. Untuk elemen source, dia memperbolehkan kita untuk mengspesifikasikan audio alternatif yang bisa dipakai browser, dan browser akan menggunakan format pertama yang dikenalnya, dan teks di antara audio dan /audio hanya akan diperlihatkan di browser yang tidak mendukung untuk elemen audio. Jadi di sini yang bisa kita lihat untuk source itu adalah lokasi. Itu untuk specify alternative audio files which the browser may choose from. Dia mengspesifikasikan file audio dari browser untuk browser pilih untuk digunakan, ya. Dan apabila tidak berhasil, dia akan terlihatkan your browser does not support the audio element. Ya, oke. HTML audio browser support. Oke, ini mungkin kita langsung pindahkan saja ke sini. Itu dulu ya. HTML audio browser support. Di HTML5 ada 3 format audio yang didukung, yaitu MP3, WAV, dan OGG. Ini adalah tabel yang memperlihatkan browser mana-mana saja yang mendukung format-format tersebut. Dan di sini kita bisa lihat untuk Internet Explorer hanya mendukung untuk MP3 yang ada yes, dan WAV dan OGG itu no. Sementara kebanyakan untuk Chrome, Firefox, dan Opera semuanya yes, dan hanya Safari yang menolak untuk OGG. Audio. Ini untuk media type-nya dilihatkan untuk audio MPEG, OGG, WAV, dan text. Define sound content, mendefinisikan konten dari suara untuk audio, dan source, mendefinisikan berbagai asal media, sumber daya media untuk elemen media seperti video atau audio. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke video pada HTML5. Di sini kita diminta untuk playing videos in HTML. Sebelum HTML5, sebuah video hanya bisa diperlihatkan di dalam browser menggunakan plugin seperti Flash. HTML5 untuk elemen videonya sekarang sudah ada untuk mengspesifikasikan sebuah cara standar
untuk mengembed sebuah video di dalam sebuah web page, ya, halaman web. Nah, di sini kita diminta untuk mencobanya. Kita langsung copy saja, membuat hal baru, paste, kemudian save as HTML video element .html, put F8, save. Saat kita sudah membuatnya, seharusnya sudah bisa diakses dari file explorer. Ini dia view. Nah, dan bisa dilihat di sini sebuah video bisa dimulai, tetapi ini tidak bisa dimulai. Tapi seharusnya tertampilkan lah. Itu yang alasan kenapa hal ini timbul. Oke. Big Bunny. Kalau kita mau mencari tahu kenapa hal tersebut tidak berfungsi, itu karena kan dia video width 400, dia mengatur lebar dari video. Untuk source move_bbb, ya mungkin ini tidak langsung beda dengan audio element tadi, dimana dia langsung mengakses sebuah web, tapi ini dia hanya namanya yang diakses. Kalau kita mau coba misalnya untuk membuka YouTube, kita coba, mungkin kita coba private saja YouTube. Video kucing lah. Oke. Ini, dan kita coba linknya, apakah dia akan berhasil. Untuk kita coba di sini. Ya, tidak bisa juga. Karena ini dia hanya karena YouTube mungkin dia akan dibahas di akhir dari praktikum. Jadi mungkin kita tinggalkan di sini saja. Kita hapus untuk kemudian. Apakah saya menghapus? Iya, saya menghapus untuk menunya. Oke. Coba kita atau bisa langsung dulu. Bisakah? Oke, let's login dulu. Dulu. Oke. Kita kembali. Oke, ini ada penjelasan. Ini dia. Seharusnya kita mencoba hal yang ini tadi. Try this. Ini. To show a video. Untuk memperlihatkan video di HTML, gunakan elemen video. Nah, di sini kita langsung copy saja hal tersebut. Ini seharusnya yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita hapus semua ini dan save, dikarenakan saya bisa melihat di sini dia langsung mengspesifikasikan untuk video mau pergi kemana, di mana dia ada movie.mp4. Jadi kalau kita pergi ke HTML video element, ya dia terpilih itu berhasil. Dan untuk penjelasannya,
Um, atribut control dia menambahkan, ya sekali lagi seperti bilang di atas, play, pause, dan volume. Langsung kita buka saja. Ini yang tidak berhasil. Ya kan? Ini adalah sebuah ide bagus untuk selalu menambahkan width dan height atau lebar dan tinggi atribut. Jika tinggi dan lebar tidak diatur, halaman bisa saja melakukan flicker atau mati nyala untuk video saat dia timbul. Dan sekali lagi, source element dia memperbolehkan untuk mengspesifikasikan video file alternatif yang bisa dipilih untuk digunakan browser apabila yang pertama dipilih tidak jadi, tetapi secara default dia akan memilih yang pertama yang dikenal. Dan teks between di antara video dan slash video hanya diperlihatkan di browser yang tidak mensupport elemen video. Jadi ini adalah yang dia tidak perlihatkan tadi, dikarenakan ya tentu saja kita berhasil untuk memperlihatkan video berulangnya. Oke. Ini kita langsung saja di sini ya. Berikut HTML Video Autoplay. Untuk memulai sebuah video otomatis, kita bisa menggunakan atribut autoplay. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengganti kode yang ada itu ini video width 320 240 dari control menjadi autoplay. Oke. Kita di sini kan autoplay. Dan seharusnya dia akan mulai sendiri. Tidak berhasil. Kenapa dia tidak berhasil? Karena kan Internet Explorer ini seharusnya MP4 ya. Seharusnya dia berhasil di Chrome, tapi ini memang Chrome yang kita gunakan. Body video width 320, height 240, autoplay. Ya, tetapi yang bisa kita lihat dia hanya freeze frame. Oh, ini yang tadi mungkin. Kita exit dulu dan coba membukanya lagi. Berhasil. Gimana kalau kita buka Microsoft Edge? Dan berhasil juga. Oke, mungkin dia akan dijelaskan seperti tadi ada masalah, dia akan dijelaskan apabila kita lanjut. Di HTML ada 3 video format yang didukung, MP4, WebM, dan OGG, di mana seharusnya kita menggunakan tadi di Chrome seharusnya berhasil, dan Internet Explorer untuk WebM dan OGG tidak berhasil. Ini hanya kontrol berarti yang bisa. Oke, lanjut. Untuk methods, properties, and events. HTML5 mendefinisikan metode DOM, properties, dan events. DOM, metode, property, dan event untuk DOM untuk elemen video. Ini memperbolehkan kita untuk meload, play, dan pause video. Juga as well as setting, juga bisa mengatur durasi dan volume. There are also DOM events. Ada juga event DOM yang bisa menotifikasi kita kapan sebuah video dimulai, di pause, dan seterusnya. Dan di sini contohnya kita menggunakan JavaScript. Oke, coba kita langsung copy paste saja.
save as HTML apa ini yang paling penting, DOM saya methods. Oke, .html save upload. Nah ini kan searchnya di belakangnya tapi tidak di muncul. Ya sekali lagi dikarenakan mungkin aneh source videonya, jadi dia tidak. Oke, coba kita melakukan eksperimen, semoga tidak merusak kode, dimana kita mengcopy untuk source video ini MP4 kan itu. MP4 oke, ada hal lain yang harus kita ganti. Source-nya tidak, kita save, kita tutup ini. Saat kita membukanya lagi, source-nya timbul ya. Iya, dia berhasil. Oh, tapi tidak. Ini dia berhasil. Oh, saat kita play pause, dia akan menghentikan video. Make big, dia akan membuat video lebih besar. Make small, dia akan membuat dia kecil. Normal, menjadi normal. Dan ya, video ID, video 1, source. Tadi yang harusnya. Ya, ini ada 2 untuk source-nya. Kenapa dia tidak memperlihatkan yang di atas? Dikarenakan dia tidak mengenalnya, browser tidak mengenalnya, itu yang saya dapatkan. Dan dikarenakan dia tidak mengenalnya, dia pergi ke source berikutnya, yaitu yang sudah kita ganti, movie MP4 ini. Dan ya, untuk script ini adalah untuk penjelasan-penjelasan fungsi-fungsi dari kode-kode yang di atas, dimana if video di pause, ini function play pause, jika video di pause dia akan memperbolehkan untuk di play. Apabila video dia sementara di play, else dia akan pergi ke else, dimana dia akan meng-pause video. Dan make big, dia membuat width lebar dari video menjadi 560, small jadi 320, dan normal menjadi 420. Oke, dan bisa lihat untuk paragraf yang ada di bawah, video courtesy of blah 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 dengan tagline Big Buck Bunny. Oke. Ini kita langsung. Ini bukan Big Buck Bunny sih jadinya, karena kan sudah ganti videonya. Tapi kita langsung akan saja copy. Paste. Oke. Berikut. Maaf untuk musik yang ada di belakang, saya tidak bisa membuat tetangga saya mematikan lagu Natal mereka. Oh, itu tadi berfungsi. Berikut untuk video tags. Tadi dijelaskan video, mendefinisikan video atau sebuah film. Source, mendefinisikan berbagai resource media seperti video dan audio. Dan track yang baru saya lihat, track mendefinisikan text tracks di media player. Nah, sekarang kita masuk ke YouTube videos. Buat hal baru. Hal paling mudah untuk memutar video di HTML adalah dengan menggunakan YouTube. Kesulitan dengan format-format video, earlier in this tutorial, di awal-awal tutorial kita bisa melihat, you have seen that you might have, kita mungkin harus mengkonversi video dari berbagai format untuk membuat mereka bisa diputar di berbagai browser. Ya,
mengkonversi sebuah video ke format berbeda bisa sulit dan memakan banyak waktu. Jadi solusi yang paling simple adalah dengan menggunakan YouTube untuk memulai video di dalam web page kita. Jadi YouTube akan mendisplay sebuah ID seperti ini, bisa lihat bla bla. When you save, saat kita menyimpan atau memutar sebuah video, kita bisa menggunakan ID ini untuk merefer ke video tersebut di kode HTML kita. Jadi di sini playing a YouTube video in HTML to play YouTube. Untuk memutar video YouTube kita di sebuah halaman web, kita bisa melakukan berikutnya dengan mengupload sebuah video ke YouTube. Mengambil ID dari video tersebut. Jadi kalau misalnya kita pergi ke, ya kita buat lagi untuk memperlihatkan saja. Tapi saya tidak diperlihatkan apa-apa. Seharusnya ini timbul sesuatu sekarang, ya. Kita langsung memperlihatkan di sini saja. Misalnya kita mengupload video di YouTube kan. Nah, sekarang misalnya di video Hello World ini, Aku mengawali hari YouTuber, saat kita melakukan share, bisa kita melihat di sini ada kodenya. Ya, ini kodenya untuk YouTube tersebut. Ya kan, ya. Watch. Ya, pokoknya itu adalah video dari YouTube. Let the source attribute point ke video URL itu. Ini pokoknya yang linknya. Use the width and height attribute untuk menspesifikasikan dimensi dari player dan tambahkan parameter lainnya ke URL. Bisa dilihat di bawah. Oke. Coba kita lihat saja. Ini kan bisa lihat dia langsung embed sebuah video YouTube. Kalau mungkin kita share di sini, ya harusnya kita mencet embed tadi dan bisa melihat untuk kode yang bisa kita copy yang untuk kita bisa menggunakan video tersebut di halaman web kita. Saya kita pergi ke title, kita paste, save. Sekarang namanya HTML YouTube saja. YouTube test.html. Kita mengakses hal tersebut. Nah, dia terputar kan untuk itu video. Watch video on YouTube. Video player konfigurasi salah dari player. Apa yang terjadi di sini? Coba saya ingin untuk menggunakan video tadi yang saya tuju. World. Share dan embed seharusnya, ya kan? iframe, copy, menghapus iframe yang ini dan paste kita punya, kita save, kita hapus dulu untuk web page ini, dan saat kita membukanya lagi seharusnya dia timbul. Ya, bisa dilihat tadi dia timbul, tetapi mungkin ada kesalahan konfigurasi dari video player yang seharusnya ini tidak terjadi dikarenakan ya saya berasumsi hal tersebut. Mungkin dikarenakan YouTube baru saja mengganti cara mereka menampilkan video di update baru mereka. Seharusnya dia timbul. Kita lanjut saja dari sini. YouTube autoplay, kita juga bisa membuat video YouTube kita mulai secara otomatis dengan menambahkan sebuah parameter simple dalam YouTube URL kita.
Dan di sini ada catatan, perhatikan baik-baik saat kita melakukan konsiderasi untuk melakukan autoplay untuk video kita. Memulai video secara otomatis bisa mengganggu orang-orang yang datang ke dalam web kita dan membuat lebih banyak buruk daripada bagus. Jadi untuk di sini parameter yang kita perlukan untuk membuat video tersebut menjadi autoplay atau tidak adalah dengan menggunakan autoplay dengan value di antara 0 atau 1, di mana secara otomatis dia akan menjadi 0 yang tidak akan memulai secara otomatis, tapi saat kita menggantinya menjadi 1, video tersebut akan secara otomatis termulai. Ya, kalau kita mau coba di sini, dia nih kan dia ada autoplay. Kita sama dengan 1 saja. Kita coba untuk autoplay. Ya, mungkin bisa kita lihat untuk videonya tidak berhasil. Dan seharusnya ini tidak berhasil juga. Ya kan? Ya. Ini taruh. Ya, ini memang kesalahan dari YouTube sendiri. Ya baiklah, kita tinggalkan saja di 1 dulu untuk sekarang. Akan copy lanjut. Untuk loop di sini ini akan memutar kembali video tersebut. Dia mempunyai secara default video hanya bisa dilihat sekali. Bisa lihat di sini loop, tapi apabila mempunyai nilai 1, video akan saat dia berakhir dia akan mulai kembali untuk selama-lamanya. Mungkin bisa kita lihat dari sini. Tidak adanya. Pokoknya dia parameternya itu adalah loop. Dan tentu saja tadi untuk controls, untuk 0 tidak dilihatkan dan 1 untuk memperlihatkan, yang dimana itu adalah defaultnya. Oh, kita memang diminta ya untuk autoplay 961. Kita langsung add saja berarti. Si title framework allow autoplay, clipboard encrypted, gyroscope, web share, allow full screen. Kita tambah di sini saja atau di sini. Loop sama dengan 1. Apa lagi? Controls. Sama dengan 0. Apakah ada hal yang berubah saat kita mencoba? Ya, tidak, tetap ya tidak bisa berhasil. Berikut YouTube menggunakan objek atau embed. Note, YouTube, objek dan embed were deprecated. Apa artinya? Tidak digunakan lagi. Oke. Dari Januari 2015 kita harus migrate video kita menggunakan iframe saja. Ya, kita sudah menggunakan iframe di sini. Oke, di sini dia minta untuk objek. Kita coba hal ini. Maaf. Ini kita ada ya, saya menghapus yang lain.
HTML object test. Biasa kita save. Ya, sekali lagi dia tidak berfungsi, tapi bisa dilihat dia memperlihatkan untuk file video. Hal yang sama juga untuk embed menurut saya. Ya, langsung kita copy saja. Ya, bisa dilihat tapi tidak bisa diakses kan ya. Oke. API geolocation menggunakan geolocation HTML. API geolocation HTML ini digunakan untuk mendapatkan posisi geografikal dari sebuah user. Dikarenakan ini bisa mengkompromisi privasi, posisi tersebut tidak terbuka apabila sebuah user tidak membuat lokasi mereka terbuka. Ini adalah untuk metodenya adalah get current position, di mana kita bisa mengambil posisi dari sebuah pengguna. Langsung copy paste saja. Ya, seharusnya ini tidak berhasil ya, dikarenakan kita save as HTML geographical location. Okay. Save, Ctrl S, Explorer. Ya, untuk dapat koordinat. Oh, oke, kita coba allow this time. Tunggu kita cek kodenya dulu apabila tidak ada yang benar salah. Ya, dia memberikan paragraf untuk klik the button, pencet tombol untuk mendapatkan koordinat. Ini adalah button, paste script, variable x sama dengan dokumen, mendapatkan elemen by id, demo, yaitu p. Oke, kita coba load this time. Oke, itu adalah lokasi kita untuk sekarang ini. Dia dapatkan ya, hebat. Ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk fungsinya get location. If navigator geolocation dia itu ada, maka navigator location melakukan metode get current position show position, dan jika tidak dia akan memperlihatkan untuk itu inner HTML geolocation is not supported by this browser. Ya, dan ini untuk show positionnya. Untuk latitude dia mengakses data latitude coords.latitude, dan untuk longitude dia position.coords.longitude. Hebat, saya tidak tahu dia bisa melakukan hal ini. Oke, lanjut. Contohnya dijelaskan di sini. Oh ya, kita harus untuk penjelasannya, dia akan mengecek apabila geolokasi itu disupport atau tidak. Bisa dilihat dari ya ini untuk if dia memang ada, dia akan melakukan fungsi tersebut, dan jika tidak dia akan mengatakan bahwa geolokasi tidak disupport oleh browser ini. If support, run the get current position. Jika didukung, maka dia akan menjalankan get current position ini method. Jika tidak, display a message. Ya,
Jika get current position itu sukses, dia akan mengembalikan koordinat objek ke fungsi yang dispesifikasikan oleh parameter show position, dan show position itu fungsinya adalah mengoutput latitude dan longitude pengguna. Oke. Untuk metode get current position, dia mengembalikan sebuah objek apabila sukses. Latitude, longitude, dan akurasi dari properti selalu dikembalikan. Properti lainnya yang bisa dikembalikan adalah latitude dan longitude yang bisa kita tadi akurasi untuk akurasi dari posisi, altitude, meters above the mean sea level, altitude, accuracy, the altitude accuracy of position, heading, the heading as degrees clockwise from north, speed, ini mungkin kecepatannya, dan timestamp, date and time of the response. Saya tertarik dengan mencoba bagaimana kalau kita menambahkan kan itu latitude. Oke. Plus or apa yang coba akurasi accuracy sama dengan plus position dot chords dot accuracy. Ya, seharusnya dia berhasil ya. Kita coba save, kita mengakses lagi, allow this time. Iya, dia timbul akurasi. Wow, hebat. Dan penjelasannya adalah akurasi dari posisi tersebut. Jadi dia 900, saya kurang tahu bagaimana cara membacanya. 9267. Oke, itu persen. Nah, kita lanjut saja dulu. Drag and drop API. Kita mau membuat sebuah elemen menjadi draggable, jadi bisa di move around. Pertama, kita bisa menggunakan atribut draggable dengan menambahkan true untuk ya atribut draggable. Kemudian mengspesifikasikan apa yang seharusnya terjadi saat elemen tersebut di drag. Contoh di atas, on drag start atribut, dia akan memanggil fungsi drag event yang mengspesifikasikan data apa yang akan di drag. Untuk metode data transfer set data, dia akan menempatkan tipe data dan value dari data yang di drag. Untuk function drag f data transfer. Dalam kasus ini, data tipe text dan value adalah ID dari elemen yang bisa di drag tersebut. Ini adalah drag 1. Ya. Kemana to drag, where to drop, on drag over. Event on drag over, dia menspesifikasikan di mana data yang terdrag itu bisa ditempatkan. Secara default, data atau elemen tidak bisa ditempatkan di elemen lainnya. Untuk memperbolehkan sebuah drop atau sebuah penempatan, kita harus prevent, menghentikan handling default dari elemen yang bisa kita gunakan dengan memanggil metode event prevent default. Do the drop, on drop, when the drag data is drop, saat data yang bisa di drag tersebut ditempatkan atau dilepaskan, sebuah event drop harusnya dimulai. Di dalam contoh di atas, the onDrop attribute calls atribut onDrop memanggil sebuah fungsi yaitu drop event. So, di sini function drop f environment present default.
var data, variable data sama dengan f data transfer get data text. Untuk penjelasannya, call panggil prevent default, mana dia? Ini untuk melakukan preventasi dari sebuah web browser melakukan handling sendiri dari sebuah data. Oke, ini ya. Kemudian mengambil drag data dari data transfer get data. Ini metode ini akan mengembalikan apapun data yang ditetapkan untuk tipe yang sama di metode set data. Set data. Ketiga, data yang di drag tersebut adalah ID dari elemen yang di drag. Drag 1. Dan menambahkan elemen yang di drag ke elemen drop. Oke, ini dia ada contohnya yang bisa kita gunakan. To do the drop. HTML do the drop. Ya, ini seharusnya ya. Untuk penjelasannya bisa lihat ini seharusnya ada gambar yang bisa kita drag. Dan seperti penjelasan tadi, seharusnya memang dia tidak bisa ditempatkan untuk di drop di mana saja, tetapi hanya di bagian yang dispesifikasikan memperbolehkan drop tersebut terjadi, seperti di antara dua ini. Ya. Nah, sekarang untuk prosedur praktikum, sementara kita gunakan, ikuti 4 langkah berikut, buka notepad, uji coba melakukan semua teori program-program yang ada di atas, ya sudah kita lakukan. Simpan halaman HTML, ya sudah. Tampilkan pada browser, sudah. Dan tugas adalah untuk membuat web sederhana yang memuat semua materi dari manual ini. Kumpul dalam bentuk berkas, HTML dan TXT, bisa dikumpulkan dalam berkas terkompres, RAR atau zip, atau tidak terkompres. Oke, sekarang memang kita sudah mempunyai untuk datanya di sini. Yang pertama kita buat, untuk atas ini kita mungkin seharusnya tidak terbaca. Kita buat komen. Kita save. Tugas modul 2 HTML save. Ini objek terakhir. Apa akan terjadi saat kita langsung copy paste saja semua? Ini memang seharusnya diatur, tapi coba cek. Ya, berhasil. Semua yang kita lakukan tadi termuncul. Ini bisa lihat untuk video suara, audio, video, controlnya, speak small. Untuk video YouTube yang bisa kita pergi untuk koordinasi dan drag drop untuk sebuah image. Oke. Ya, ini berhasil semua, jago.
Dan ya, seharusnya hanya itu yang bisa kita bicarakan. Hal isi dari notepad tersebut ini akan kita gabungkan di dalam sebuah folder RAR dengan video yang sedang direkam ini, agar supaya semua bisa di-submit satu kali. Dan ya, seharusnya kita selesai. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, nama saya Stefanus Victor Rifki Kaseger, NIM 2202 110060203, dalam kelas E untuk praktikum sistem multimedia, dan itu adalah untuk live demo modul 2 saya. Terima kasih.